Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan pada hari ini mengenai penyalahgunaan posisi dominan. Yang dalam pembahasan pada hari ini kita bahas dari penyalahgunaan posisi dominan, yaitu pertama adalah rangkap jabatan, yang kedua adalah kepemilikan saham mayoritas, yang ketiga itu tentang dan konsolidasi. Baik, kita bahas satu persatu. Penyalahgunaan posisi dominan ya dalam menjalankan kegiatan usaha. Setiap pelaku usaha tentu memiliki tujuan untuk menjadi lebih unggul dari pelaku usaha pesaing di suatu pasar yang bersangkutan. Ini dengan menjadi atau market leader dari pelaku usahanya di pasar bersangkutan tentu akan memberikan keuntungan yang lebih maksimal bagi pelaku usaha tersebut, terutama dalam hal menarik konsumen. Dalam rangka mencapai suatu posisi penguasaan market power ya, atau lebih unggul oleh pelaku usaha sangat penting. Market power yang di dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kekuatan pasar yang merupakan kemampuan dari pelaku untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Dalam hal ini, pelaku dapat dipengaruhi oleh pelaku usaha pesaingnya. Dalam kata lain, market power merupakan kemampuan pelaku usaha dalam mempengaruhi pasar. Ukuran terhadap market power sangat penting dalam menentukan posisi dominan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dominan termasuk ke dalam salah satu yang dilarang dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Dikarenakan penyalahgunaan posisi dominan termasuk ke dalam persaingan usaha yang tidak sehat. Ya. Dalam penyalahgunaan posisi dominan sendiri tidak dapat menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha menjadi tidak adil, terutama terhadap pihak yang kondisi ekonomi lebih rendah atau lebih. Posisi dominan dalam diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ya. Jadi tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Seperti yang kita ketahui, dari suatu produk barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Ini menurut harga dari suatu produk atau barang sehingga produk atau barang menjadi terjangkau oleh konsumen sehingga dapat dikatakan persaingan usaha yang sehat. Dapat dianggap sebagai pengukur perkembangan industri, usaha dan ekonomi. Tetapi apabila yang terjadi adalah persaingan usaha tidak sehat, dapat mengakibatkan inefisiensi perekonomian ya, yang berupa hilangnya kesejahteraan akibat ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan peraturan. Ya, tentu yang lebih kena imbasnya adalah para pelaku usaha yang memiliki modal rendah ya, dan juga mengakibatkan perekonomian yang tidak baik, tidak kondusif. Ya, kalau kita lihat dari pengertiannya, di sini posisi dominan adalah suatu keadaan di mana pelaku usaha dalam memasarkan produknya tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan ya, dari pelaku usaha dikarenakan yang memiliki modal besar, kemampuan akses pada pasokan dan penjualan ya, strategi dalam melaksanakan memasarkan produk ya, serta kemampuan untuk atau permintaan barang dan jasa tertentu. Jadi posisi dominan dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi manakala kita membicarakan posisi dominan, sebenarnya
posisi dominan itu tidak dilarang ya, dalam persaingan usaha apabila pencapaian diperoleh dengan persaingan usaha yang fair ya, yang dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, adapun konsep hukum persaingan usaha di sini adalah menjaga persaingan usaha yang tidak sehat tetap terjadi di pasar yang bersangkutan atau mendorong pelaku usaha menjadi pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan melalui persaingan usaha yang tidak sehat dan efektif. Nanti kita bahas seperti apa yang posisi dominan yang tidak sesuai dengan atau dilarang oleh hukum persaingan usaha. Yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, posisi dominan itu adalah suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang berarti atau suatu pelaku usaha mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada pesaingnya. Jadi pada pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya. Jadi kemampuan keuangan atau penjualan serta kemampuan menyesuaikan pasokan atau Jadi adapun jika dicermati secara baik, ketentuan yang diberikan oleh Undang-Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli yaitu Nomor 5 Tahun 1999 tersebut sebenarnya memberikan 4 syarat yang dimiliki oleh seorang pelaku usaha agar pelaku usaha tersebut harus mempunyai posisi dominan. Pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti, ya, tidak ada pesaingnya, dia yang menghasilkan produk dia sendiri dan tidak ada yang perusahaan lain atau pengusaha lain yang menghasilkan produk tersebut, ya. Atau pelaku usaha mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha pesaingnya di pasar dan bersangkutan dalam kaitannya. Yang pertama adalah pangsa pasarnya, mungkin dilihat kualitas barangnya dan harganya yang sangat murah, ini menjadi diminati oleh konsumen itu sendiri. Yang kedua adalah kemampuan keuangannya, ya. Kita lihat dari keuangan yang dimiliki sangat besar sehingga dia bisa menciptakan barang dengan kualitas baik dan memasarkan barang itu dengan harga yang sesuai dengan kemampuan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Yang ketiga adalah kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, ya. Strategi dari pelaku usaha dalam mempromosikan barang jasanya untuk bisa diminati atau diperoleh oleh atau diketahui oleh konsumen itu sendiri. Yang keempat adalah kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu, yang efisiensi yang diterapkan oleh pelaku usaha, melihat berapa jumlah permintaan di pasar, maka situlah produk yang akan dia produksi, ya. Ciri pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan adalah bahwa jika pelaku usaha tersebut dapat melakukan persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan secara mandiri tanpa harus memperhitungkan para pesaingnya. Jadi kedudukan seperti ini, kepemilikan pangsa pasarnya atau karena kepemilikan pangsa pasar ditambah dengan kemampuan sehingga pelaku usaha tersebut mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga atau mengontrol produksi dan pemasaran terhadap bagian yang penting dari produk yang diminta, ya. Jadi sehingga keadaan suatu pasar yang dapat dipengaruhi oleh suatu pelaku usaha secara mandiri, ya, karena pelaku usaha tersebut mempunyai pangsa pasar yang lebih tinggi daripada pesaingnya, kemampuan keuangan yang lebih kuat daripada pesaingnya, mampu menetapkan harga dan mengatur pasokan di pasar yang bersangkutan. Dengan demikian, akibat tindakan pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan seluruh pasar menjadi terdistorsi, ya. Pelaku usaha tersebut secara independen tanpa mempertimbangkan keadaan pesaingnya dapat mempengaruhi pasar, ya, akibat penyalahgunaan posisi dominannya. Posisi dominan dapat dimiliki oleh suatu pelaku usaha yaitu atau monopolis, ya, dan juga dapat dimiliki oleh dua atau lebih pelaku usaha atau oligopoli yang kita bahas di awal pembahasan sebelumnya, ya. Ya, kalau kita lihat dari ciri-ciri posisi dominan, yang pertama adalah pangsa pasar, ya. Pangsa pasar adalah presentasi, ya, nilai jual atau beli atau presentasi jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
Kalau kita lihat dalam pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini terdapat dalam pasal 25 posisi dominan apabila suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, ya tadi monopolis dan oligopolis, menguasai 50% atau lebih jenis barang atau jasa tertentu. Sedangkan 2 atau 3 pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dinyatakan mempunyai posisi dominan bila menguasai 75% lebih pangsa pasar, ya. Atas satu jenis barang atau jasa tertentu yang diciri ada posisi dominan yang dilarang, yaitu penguasaan pangsa pasar sebanyak 50% lebih, ya, dalam penguasaan terhadap barang dan jasa yang dia produksi. Adapun ketentuan posisi dominan mengenai penguasaan pasar tertentu yang di dalam pasal 25 ayat 2 ini mensyaratkan bahwa pelaku usaha mempunyai posisi dominan tersebut dapat mendistorsi, ya, pasar baik secara langsung maupun tidak langsung, ya. Tidak 25 ayat 1-nya menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung, ya. Terutama untuk ini, ya, menetapkan syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan jasa yang bersaing, ya, baik dari segi harga maupun kualitas, atau membatasi pasar dan pengembangan teknologi, yang menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi yang bersangkutan. Ini yang dilakukan oleh pelaku usaha yang apabila dia ingin menguasai pasar, menunjukkan dirinya sebagai posisi dominan. Ini hal-hal yang dapat dia lakukan terhadap pesaingnya, bisa saja menghambat pelaku usaha tersebut untuk bisa menghasilkan barang dan jasa, ya, dan menghambat pemasaran yang dilakukan oleh pesaingnya, dan juga bisa saja menghambat konsumen untuk membeli barang dan jasa dari pesaingnya itu sendiri. Selanjutnya adalah ciri kedua adalah kemampuan keuangan, ya. Salah satu unsur yang menyatakan bahwa suatu pelaku usaha mempunyai posisi dominan adalah apabila pelaku usaha kemampuan keuangan suatu pelaku usaha dapat dipahami, khususnya kemampuan ekonomi pelaku usaha tersebut yang pada pokoknya mempunyai kemungkinan keuangan, ya. Jadi artinya kemampuan keuangan yang dimiliki sendiri untuk melakukan investasi sejumlah uang tertentu dan mempunyai akses menjual kepada pasar modal, ya. Jadi terdapat beberapa faktor untuk dapat menetapkan pelaku usaha memiliki keuangan yang kuat, ya, dapat dilihat dari modal dasarnya, ya, modal dasar dalam membentuk perusahaan tersebut. Itu bisa dilihat berapa modal awal atau modal dasar yang sebelum menciptakan suatu perusahaan, ya. Itu dilihat dari izin pembuatan perusahaannya, ya, atau cash flow, ya, omset, ya, keuntungan, bisa dari batas kredit, ya. Selanjutnya adalah akses ke pasar keuangan internasional atau internasional, ya. Itu bisa dilihat dari apabila pelaku usaha tersebut memiliki kemampuan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ciri ketiga adalah kemampuan pada pasokan atau penjualan, ya. Kemampuan mengatur pasokan atau penjualan adalah salah satu ciri pelaku usaha yang mempunyai pangsa pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pangsa pasar pesaing-pesaingnya. Jika pangsa pasar pelaku usaha sudah ditetapkan mempunyai pangsa pasar yang lebih tinggi daripada pesaingnya, maka dapat ditentukan apakah pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar dalam persentase tertentu dapat melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan, yaitu melalui kemampuan pengaturan jumlah pasokan atau penjualan barang tertentu di pasar yang bersangkutan. Jadi kemampuan pengaturan pasokan dan